macet gitu. Pemprov DKI Jakarta melakukan rekayasa lalu lintas penutupan putar balik di persimpangan sekitar Pasar Santa, Jakarta Selatan. Sejumlah kelompok masyarakat melakukan aksi tabur bunga buntut adanya kebijakan tersebut. Aksi tabur bunga yang dilakukan menyoal kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang melakukan rekayasa lalu lintas penutupan akses putar balik di persimpangan Pasar Santa. Sebab rekayasa lalu lintas yang ada menghapus jalur sepeda dan pejalan kaki. Pengembangan jalur sepeda di Jakarta adalah paling progresif di dunia saat ini. Jadi seharusnya dipertahankan dan diperluas secara masif di seluruh wilayah kota. Apapun yang dilakukan DKI Jakarta akan menjadi benchmark bagi kota-kota lain tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Asia Tenggara. Jalur sepeda selain sebagai penanda kemajuan peradaban kota juga sangat efektif mengendalikan kemacetan dan emisi kendaraan. Regulasi yang dilakukan oleh Heru Budi justru mengalami kemunduran. Apa yang sudah dikembangkan oleh Pemprov DKI Jakarta hendaknya dipertahankan dan jangan setback agar masyarakat terfasilitasi dengan baik untuk memanfaatkan non-motorized mobility, terutama berjalan kaki. Penghancuran trotoar menjadi jalan raya jelas langkah setback. Regulasi yang ada jelas bertentangan dengan putusan PN Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga negara terkait pencemaran udara Jakarta. Tidak hanya itu, regulasi tersebut membuat alokasi dana yang digunakan untuk pembangunan fasilitas di sana terbuang sia-sia. Berbeda, pemerintah Provinsi DKI Jakarta era Anies Baswedan yang berkomitmen bertanggung jawab memperbaiki kualitas udara di ibu kota. Hal itu sejalan dengan aspirasi warga yang disampaikan oleh koalisi ibu kota dalam gugatan terkait kualitas udara. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan waktu itu mengatakan, Pemprov DKI Jakarta sepemahaman dengan para penggugat. Untuk itu, Pemprov DKI Jakarta mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengendalikan kualitas udara. Pemprov DKI Jakarta menyebut ada 7 pihak yang merupakan pihak penggugat. Hanya pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melakukan proses mediasi sebanyak 2 kali di luar persidangan dengan pihak tergugat melalui tim kuasa hukumnya. Mediasi pertama dilakukan pada 13 November 2019, sedangkan mediasi kedua dilakukan pada 27 November 2019. Gubernur Anies mengatakan bahwa pengendalian udara adalah ikhtiar bersama. Upaya tersebut dapat dimulai dari hal-hal yang dekat dengan keseharian, seperti awasi knalpot, pengecekan emisi, kemudian hindari bahan bakar sampah di tempat terbuka, lalu lebih banyak pakai transportasi publik, gunakan kendaraan-kendaraan yang sedikit mungkin mengeluarkan emisi. Bahkan kalau bisa, gunakan kendaraan yang tidak mengeluarkan emisi seperti sepeda. Seperti diketahui, pihak penggugat meminta 14 hal sebagai bentuk gugatan terhadap pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait kualitas udara. Gugatan tersebut diantaranya melaksanakan uji emisi dan mengevaluasinya secara berkala, pengetatan baku mutu emisi, dan penetapan sanksi bagi usaha atau kegiatan sumber pencemaran udara tidak bergerak yang beroperasi di Jakarta. Selain itu, penggugat juga meminta memberikan sanksi terhadap tindakan pembakaran sampah yang langsung dijatuhkan sejak pelanggaran kewajiban dilakukan, penambahan stasiun pemantau kualitas udara, hingga penyusun strategi dan rencana aksi pemulihan pencemaran udara, termasuk moratorium rencana pembangunan yang berpotensi membuang emisi yang signifikan, seperti rencana pembangunan ITF dan rencana pembangunan 6 ruas jalan tol. Dari gugatan tersebut telah tercapai kesepakatan pada seluruh hal. Namun, ada 2 hal yang belum tercapai kesepakatan antara kedua pihak, terutama yang berkaitan dengan ITF dan pembangunan 6 ruas jalan tol. Atas keputusan Pengadilan Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan, Pemprov DKI Jakarta berkomitmen tidak akan mengajukan banding dan siap melaksanakan putusan pengadilan demi kualitas udara yang lebih baik. Karena itu, setiap warga berhak atas lingkungan hidup yang sehat. Institute for Transportation and Development Policy mengkritik langkah pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono yang mengubah trotoar menjadi jalan di Simpang Santa, Jakarta Selatan. Permasalahan kepadatan kendaraan bermotor di kawasan Kebayoran Baru bukan karena kekurangan ruang,
tapi jumlah pengguna kendaraan yang terus meningkat. Hal itu pernyataan bersama menanggapi pengaspalan trotoar di Simpang Santa dikeluarkan 6 organisasi, Bike to Walk, Koalisi Pejalan Kaki, Komite Penghapus Bensin Bertimbal, Road Safety Association, Greenpeace, dan ITDP. Penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Penambahan jalan justru semakin mengundang kendaraan bermotor pribadi untuk menggunakan jalan dan sebagian dari siklus ketergantungan penggunaan kendaraan bermotor pribadi di kota. Dampaknya adalah penurunan kualitas layanan Transjakarta. Hasil survei ITDP pada 2022 menunjukkan ada perbedaan kecepatan 28% antara koridor steril dan tidak steril. Sementara survei pada 2019 menemukan 45% warga mengalami kesulitan untuk berjalan kaki di trotoar karena parkir liar, yang 90% mengokupansi trotoar. Selain itu, dampak tidak terlihat dari ketergantungan penggunaan kendaraan pribadi dibebankan kepada masyarakat, utamanya masyarakat rentan. Setidaknya 58,1% penyakit di Indonesia disebabkan oleh polusi udara, dan 30% korban kecelakaan di jalan adalah pejalan kaki. Dalam pernyataan bersama itu disebutkan bahwa kemubaziran anggaran atas penghancuran trotoar yang menjadi fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda ini bukan tidak berimplikasi perbuatan melawan hukum. Puluhan miliar dialokasikan tapi kemudian dihancurkan hanya dalam satu malam. Kemubaziran penggunaan anggaran ini merupakan pidana penghilangan aset negara yang harus diusut tuntas. Apalagi aset ini belum berumur 5 tahun. Dalih mengendalikan kemacetan adalah mengada-ngada. Mengingat di kawasan Simpang Santa, Jakarta Selatan sudah tersedia fasilitas BRT Transjakarta sebagai opsi agar terhindar dari kemacetan. Kemacetan kendaraan pribadi, mobil maupun sepeda motor harus diabaikan lantaran sudah ada solusinya berupa mass public transport, jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut. Disreward atau punishment bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi, jadi biarkan saja. 6 organisasi itu berencana melakukan upaya hukum apabila keberadaan trotoar dan jalur sepeda tidak dikembalikan sebagaimana sebelumnya. Koalisi Sipil mengkritik kebijakan rekayasa lalu lintas penutupan putar balik di persimpangan Pasar Santa, Jakarta Selatan. Pasalnya, rekayasa tersebut turut menghapus jalur sepeda dan pejalan kaki. Koalisi sipil tersebut terdiri dari Greenpeace, Koalisi Pejalan Kaki, Komunitas Bike to Walk, dan Road Safety Association. Mereka mengatakan penghancuran trotoar menjadi jalan raya jelas langkah setback atau mundur. Jalan di sekitar Pasar Santa sebelumnya merupakan trotoar yang dibangun di era Gubernur Anies Baswedan. Namun, akibat kebijakan rekayasa lalu lintas di kawasan pertigaan lampu merah Santa, trotoar itu dihancurkan dan diganti jalan raya. Penghancuran trotoar dan jalur sepeda ini melanggar hukum karena bertentangan dengan amanat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Penghilangan jalur sepeda dan fasilitas pejalan kaki di Jalan Santa bertentangan dengan amanat putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengabulkan gugatan warga negara atas pencemaran udara Jakarta. Seharusnya fasilitas non-motorized transport diperluas dalam rangka merealisasikan peningkatan kualitas udara sebagai amanat putusan PN Jakarta Pusat. Penambahan jalan untuk kendaraan bermotor tidak pernah menjadi solusi untuk mengatasi kemacetan. Menambah jalan malah akan semakin mengundang kendaraan bermotor menggunakan jalan. Dalih mengendalikan kemacetan di kawasan Pasar Santa juga dianggap mengada-ngada, mengingat kawasan itu tersedia fasilitas BRT Transjakarta sebagai opsi agar terhindar dari kemacetan. Koalisi menilai kemacetan akibat tingginya volume kendaraan pribadi harus diabaikan mengingat sudah ada solusi berupa transportasi publik, jalur sepeda, dan fasilitas pejalan kaki di kawasan tersebut. Menurut koalisi, kemacetan adalah hukuman bagi mereka yang masih bertahan dengan kendaraan pribadi. Koalisi mendesak fasilitas trotoar dan jalur sepeda dikembalikan. Mereka akan menempuh upaya hukum apabila keberadaan fasilitas pejalan kaki dan jalur sepeda tidak dikembalikan seperti sebelumnya. Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan pihaknya menerima masukan dari koalisi.
Menurut Safrin, Pemprov DKI Jakarta akan tetap memperhatikan hak-hak pejalan kaki dan para pesepeda di jalan raya. Pesepeda juga pejalan kaki tetap terakomodir secara baik. Oleh karena itu, dari hasil peninjauan, untuk yang menyeberang nanti akan dilakukan penataan. Sebelumnya, pejabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, penutupan U-turn di persimpangan Santa tersebut membuat kemacetan lebih terurai. Lampu merahnya mereka bertahan itu lebih lama dibanding mereka muter. Muternya kurang lebih 1,5 kilo. Menurut Heru, berdasarkan laporan dari Dirlantas Polda Metro Jaya dan Dinas Perhubungan DKI Jakarta, jika biasanya kepadatan dari arah Jalan Wijaya 1 ke arah Jalan Kapten Tendian terjadi pukul 9, kini telah diberlakukan penutupan U-turn kepadatan hanya berlangsung hingga pukul 8. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan Anies Baswedan. Selama menjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta, salah satu segmen penting yang dibangun Anies Baswedan adalah jalanan. Jalanan yang rapi, bersih, estetika dan aman bagi seluruh pengguna transportasi. Menariknya, Anies Baswedan menempatkan jalan raya sebagai ruang ketiga bagi warga. Anies membangun ruang-ruang di ibu kota menjadi 3. Ruang pertama adalah rumah, ruang kedua adalah tempat berkarya atau bekerja, dan ruang ketiga berada di antara ruang pertama dan ruang ketiga. Pada 19 Oktober 2019, di Balai Kota Blok G, Anies membuka pameran fotografer bertajuk Ruang Ketiga Jakarta. Sebagaimana dikutip beberapa media online, Anies menjelaskan arti dari ruang ketiga. Ruang publik kita itu masih minim interaksi. Orang berangkat kerja, ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Mereka di jalan fokus berkendara, kemudian hanya berinteraksi dengan orang-orang di lingkungan kantornya. Saya bertanggung jawab atas keadaan ini. Jadi kita harus merancang kota ini dengan ruang ketiga yang memungkinkan interaksi lintas sosial ekonomi, terutama ruang-ruang yang terkait dengan transportasi massal, di mana di sana semua orang setara. Anies menjelaskan, saya beri contoh tentang trotoar dan tentang jembatan penyeberangan orang. Kita mendorong agar tempat-tempat itu bukan menjadi tempat di mana warga berlalu lalang rutin. Saya tuliskan di JPO yang ada di Kelora dan yang lainnya, bahwa berangkat dan pulang kerja jangan menjadi perjalanan. Dia harus menjadi pengalaman. Nah, kalau dia menjadi pengalaman, maka selalu akan memberikan perasaan yang berbeda. Dalam perspektif Anies, jalan raya adalah ruang ketiga. Jalan raya meliputi seluruh sistem pendukung, di antaranya trotoar, saluran air, taman, lampu jalan, halte, stasiun, jembatan penyeberangan orang, marka jalan, pelican crossing, fasilitas kursi di jalan, CCTV, alat transportasi, dan pembenahan utilitas. Hal yang berbeda dari cara pandang Anies juga yakni menempatkan urutan alat transportasi yang digunakan di jalan raya. Jika pemimpin sebelumnya menempatkan kendaraan pribadi sebagai prioritas pembangunan jalan raya, Anies justru menempatkan kendaraan pribadi sebagai prioritas paling akhir dari paradigma pembangunan jalan raya.